Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya setelah beberapa lama kita tidak berjumpa. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada video kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang seputar Cisco Packet Tracer lagi ya. Jadi di sini kita membahas remote access. Yang dimaksud remote access ini adalah kita bisa mengakses sebuah perangkat jaringan dari jarak yang jauh. Contohnya nih, ketika PC 20 ini mau konfigurasi ke router ini, router yang 20. Nah, itu kan jaraknya jauh nih kalau di real life ya. Jadi kita nggak mungkin dong pakai kabel yang jauh gitu, panjang banget dari sini, maaf. Nah, dari sini ke sini kan nggak mungkin ya. Terus lagi. Nah, untuk mengatasi masalah itu kita menggunakan cara remote access. Nah, caranya itu kita bisa setting routernya ini ke mode telnet ataupun SSH. Nah, untuk bisa meremotenya itu kita harus terhubung ke sebuah internet ya teman-teman. Kalau nggak terhubung ke internet kita nggak bisa masuk ke routernya atau meremotnya. Oke, jadi caranya itu kita masuk ke router. Nah, kita masuk ke tab CLI, kita masuk ke mode Relax dan masuk ke mode Global Configuration. Oh ya, maaf. Nah, ke mode Global Configuration. Oke, ada masuk mode Global Config. Nah, yang pertama itu kita ketikkan perintah line VTY 0. Kita masuk lagi line VTY 02. Nah, arti dari 02 ini adalah perangkat, artinya jumlah perangkat yang bisa terhubung ke perangkat jaringan secara bersamaan atau secara real time. Jadi untuk batasnya itu kita setting ke 0 sampai 2, yang artinya itu hanya ada 3 perangkat atau 3 user yang bisa mengakses remote access ini secara bersamaan. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita exit. Untuk menjaga keamanannya itu kita menggunakan username dan password ya. Kita menggunakan username dan password agar lebih secure gitu keamanannya, jadi nggak bisa diakses oleh sembarangan orang. Nah, caranya itu pertama kita ketik username Tommy. Di sini teman-teman bisa bebas mau ngasih nama apa. Di sini saya memakai nama saya sendiri, Tommy, dan passwordnya. Password bisa teman-teman pilih sendiri. Di sini saya memakai sekolahan.id untuk password. Enter. Nah, setelah itu masuk lagi nih ke live VTY tadi. Nah, setelah masuk kita ketikkan perintah login lokal. Nah, fungsi dari login lokal ini agar ketika kita mengakses di PC-nya itu akan memasukkan username dan passwordnya. Kita enter. Dan terakhir ketik transport input telnet. Nah, maksud dari perintah ini adalah transport inputnya itu menggunakan telnet. Nah, tapi untuk settingan defaultnya itu all ya. Settingan default Cisco itu all. Jadi teman-teman nggak perlu juga untuk mengetikkan perintah transport input ini. Di sini kita pakai telnet aja. Enter. Nah, udah kita exit. Nah,
Kita sudah selesai mengkonfigurasi telnetnya ya teman-teman. Kita close, kita masuk ke PC 12, kita masuk ke desktop, kita pilih ke bawah dan masuk ke telnet atau SSH. Di sini kita pilih telnet. Nah, untuk hostname-nya ini kita menggunakan alamat IP yang di sini ya teman-teman. Di sini kalian bebas mau memilih IP yang mana, tapi bukan yang 0 ya, tapi yang 1 IP gateway-nya. Di sini saya memakai 40 Kalau sudah, kita klik connect. Nah, di sini kita sudah masuk ke tab CLI dari telnet ya teman-teman. Di sini kita disuruh memasukkan username. Tadi saya memakai nama saya sendiri untuk username-nya, yaitu Tommy. Ketik Tommy, enter, dan kita masukkan passwordnya. Di sini saya memakai sekolahan.id. Nah, teman-teman jangan khawatir kalau misalnya di sini nggak tulisan, karena untuk password itu disensor ya. Jadi teman-teman harus benar karena nggak kelihatan tulisannya. Kita enter aja kalau udah selesai. Nah, di sini kita sudah masuk. Kita masuk ke mode privilege. Enter. Oke, di sini kita belum setting passwordnya ya buat masuk ke mode privilege-nya. Kita balik lagi ke routernya. Kita masuk ke router. Nah, cara untuk bisa masuk ke mode privilege, kita ketik enable secret, enter. Maaf, kita masuk ke line VTY dulu, enter. Terus kita ketikkan enable secret, maaf, enable secret sekolahan.id. Bentar. Nah, setelah itu kita close. Kita coba masuk lagi. Ini kita close dulu. Kita masuk ke PC 11 aja lah ya. Kita masuk lagi ke mode telnet ini. Telnet. Di sini kita memakai 930 ya. Kita klik connect. Nah, username-nya kita masukkan lagi ke tadi, yaitu Tommy. Passwordnya kita masukkan sekolahan.id. Bentar. Nah, kita masuk ke mode privilege-nya, enable. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya buat masuk ke mode privilege. Tadi saya setting mode passwordnya itu sekolahan.id. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege teman-teman. Kita masuk ke mode global configuration, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke mode global configuration-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa setting selayaknya yang kita setting di router. Jadi sini kita bisa setting kayak di router teman-teman. Oke, karena kita sudah berhasil mengkonfigurasi telnet, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi SSH. Nah, SSH ini adalah protokol jaringan yang kayak telnet tadi, fungsinya sama kayak telnet, tapi untuk SSH ini lebih secure karena lebih aman ya, intinya mah jauh lebih baik dari telnet. Nah, cara konfigurasinya itu kita masuk ke router, kita enter tadi. Nah, sebelum kita masuk ke mode konfigurasi, kita harus membuat hostname dulu untuk ke SSH-nya. Caranya itu kita ketikkan hostname. Kayak hostname ini kayak router nih teman-teman. Nah, bacaan router ini adalah hostname. Kita ganti nama routernya ini jadi yang kita inginkan. Di sini saya memakai sekolahan.
enter. Nah setelah itu ini kan otomatis terganti nih teman-teman. Nah ada bukan router lagi ya, jadi tapi ada sekolahan. Nah setelah ganti hostname, kita ganti lagi IP domainnya. Kita ketik IP domain name. Di sini teman-teman bisa bebas memakai namanya. Di sini saya memakai maaf, ini kita hias aja, kita close dulu. Oke lanjut, di sini saya memakai sekolahan.id.com. Nah teman-teman juga bisa bebas memakai .net, .com, .id ataupun yang sebagainya. Di sini saya memakai .com. Jika udah kita enter. Oke jadi gitu teman-teman. Untuk bisa konfigurasi SSH ini kita perlu setting hostname-nya dulu dan setting IP domainnya. Nah setelah itu kita masukkan lagi perintah crypto generate generate RSA. Nah, di sini ada pertanyaan how many bits in the modules. Di sini kita pakai 1024. Enter. Nah, di sini kita sudah oke ya, teman-teman, bahasanya. Artinya kita sudah mendapatkan key dari SSH. Kunci untuk membuka SSH. Nah, setelah itu kita masuk ke menu line VTY 02 yang artinya ada 3 user yang bisa mengkonfigurasi secara bersamaan. Nah setelah itu kita ubah transport inputnya ya, karena sebelumnya tadi kita memakai telnet, sekarang kita ketikkan SSH, kita enter. Setelah itu kita exit. Nah jika sudah, kita coba masuk ke router lagi ya, kita ke PC nya, masuk ke mode ini. Setelah itu kita masukkan IP nya, kita pakai 2020. Username nya tadi itu saya memakai Tommy. Connect. Nah ini teman-teman masukkan lagi passwordnya. Maaf, passwordnya itu. Nah di sini kita sudah berhasil masuk ke mode ininya, sekolahan. Kita masuk ke mode privilege, kita enable, masukkan passwordnya. Nah di sini kita sudah berhasil masuk ke mode privilege. Kita masuk lagi ke mode global configuration. Nah di sini sudah berhasil masuk ke mode configuration. Jadi teman-teman bisa mengkonfig routernya ini di PC kita sendiri. Oke, mungkin sekian video saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.